Telur, sebuah objek yang tidak asing lagi bagi kita. Objek yang ada di semua kalangan, mulai dari pejuang kehidupan sampai dengan pejuang cinta. Telur bisa dikonsumsi dengan berbagai macam cara. Digoreng, direbus, dijadikan sup, dan berbagai metode lainnya, tergantung mood kalian pada saat itu. Telur juga merupakan awal dari sebuah kehidupan. Telur ayam, telur bebek, telur ada di manusia, dan apapun telur itu. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana caranya sebutir telur bisa sampai di tangan kalian? Atau bisa sampai di piring kalian? Bukan karena dibeli oleh orang tua, dibeli dengan uang bulanan sendiri, dan berbagai macam alasan lainnya. Pertanyaan sebenarnya adalah, proses apa yang harus dilalui sebutir telur yang dihasilkan oleh seekor ayam petelur sampai harus bisa masuk ke dalam tray atau tempat packaging yang bisa kita lihat di supermarket? Kalau kalian pernah bertanya dan penasaran dengan jawabannya, kami ada di sini untuk menjawabnya. Oke guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kalian pada jam berapa. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Farso Siva dengan NIM 575190014 dan saya juga tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu Crispin Ferdiansa dengan NIM 5750031 dan Jonas Andreas dengan NIM 5750013. Kami di sini berasal dari Universitas Tarumanegara, program studi teknik mesin, jurusan teknologi industri. Jadi di sini kita mau ngapain? Kita di sini mau menjelaskan ke kalian mengenai mesin penyortir telur, yaitu sebuah mesin yang memproses bagaimana telur itu bisa masuk ke dalam tray atau packaging yang bisa kalian di supermarket, seperti tadi di intro awalnya. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya yang akan dibawakan oleh kedua rekan gue. Selanjutnya, saya akan menceritakan sedikit tentang keadaan perindustrian telur ayam di Indonesia. Jadi, perindustrian telur ayam di Indonesia sudah ada cukup lama, dan telur-telur yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan beratnya. Untuk berat di bawah 46 gram, maka dikategorikan sebagai telur ukuran sangat kecil. Untuk berat 46 hingga 50 gram itu termasuk ukuran kecil. Untuk berat 51 hingga 55 gram dikategorikan sebagai ukuran sedang. Untuk berat 56 hingga 60 gram dikategorikan sebagai telur ukuran besar. Untuk berat di atas 60 gram termasuk telur ukuran sangat besar. Jadi telur-telur ayam ini dihasilkan oleh ayam petelur. Ayam petelur menghasilkan dua jenis telur, yaitu telur steril dan telur fertil. Umumnya telur ayam yang beredar di Indonesia adalah telur steril. Telur ini tidak memiliki embrio karena telur ini dihasilkan tanpa melalui pembuahan oleh ayam jantan. Berikutnya untuk perbedaan setelah adanya otomatisasi dan sebelum ada otomatisasi. Yang pertama, untuk sebelum adanya otomatisasi, tentu perindustrian telur ayam masih menggunakan tenaga kerja manusia, baik dalam proses penyortiran, pembersihan telur, pengambilan telur, itu masih dilakukan secara manual. Nah, dengan menggunakan tenaga kerja manusia ini, ada yang disebut dengan human error. Human error ini memiliki dampak negatif, yaitu human error ini dapat membawa dampak negatif terhadap perindustrian telur ayam. Karena produksi telur ayam dapat terhambat sehingga memakan waktu lebih lama dan terjadi kerugian-kerugian yang tidak terduga. Human error ini diakibatkan oleh kelelahan oleh tenaga kerja manusianya yang bersifat alamiah. Berikutnya, untuk kondisi perindustrian telur ayam sesudah adanya otomatisasi. Setelah adanya otomatisasi, produksi telur ayam menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian untuk keadaan
perindustrian telur ayam di Indonesia setelah adanya otomatisasi. Setelah adanya otomatisasi, produksi telur ayam menjadi lebih efisien dan lebih cepat. Hal ini dikarenakan proses produksi sudah otomatis menggunakan bantuan mesin, sehingga human error dapat dihindari. Akan tetapi, di balik kelebihan tersebut, kemudian setelah adanya otomatisasi ini, biaya yang diperlukan menjadi dapat dihitung. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang kelebihan, kekurangan, serta penjelasan singkat mengenai penyortiran telur ini. Yang pertama itu kelebihannya, produksi meningkat secara signifikan, tenaga yang dikeluarkan sangat minim, kesalahan yang ditimbulkan bisa diminimalisir. Kenapa diminimalisir? Karena sudah dikerjakan sepenuhnya dengan mesin, manusia hanya sebagai controller saja, sebagai pengecekan apakah mesin itu berjalan dengan normal atau tidak. Kekurangannya itu yang pertama, biaya yang dikeluarkan lebih banyak dibandingkan yang manual. Kenapa lebih banyak? Karena kan kita membutuhkan mesin. Nah, dalam pembuatan mesin atau pemesanan spare part tersebut itu memerlukan biaya. Yang kedua itu kekurangannya, lapangan pekerjaan semakin sedikit. Sudah jelas ya kenapa lapangan kerja semakin sedikit, karena semua dikerjakan oleh mesin dan alat. Yang ketiga itu, jika error, sistemnya tidak bisa dideteksi lebih awal, maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Itu seperti kayak miskom input data untuk di mesinnya. Yang selanjutnya itu kekurangannya, hanya bisa memproduksi satu macam produksi. Misalnya pada peternakan telur, hanya bisa telur mentah atau telur rebus, tidak bisa produksi telur ayam. Itu sudah biasa kita temuin dong sebelumnya. Itu banyak beredar di Indonesia. Yang kita temui itu banyak, bisa dibilang itu telur ayam yang sudah steril, yang tidak mengandung embrio yang dihasilkan oleh ayam petelur. Telur ayam steril yaitu telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur yang tanpa dibuahi oleh ayam jantan. Perbedaan yang paling terasa dalam proses penyortiran telur ini sebelum dan setelah era otomasi adalah kecepatan produksi dan efisiensi dari bagian tenaga kerja. Sebelum otomasi masih mengandalkan manusia atau tenaga kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.